Coba lihat ke bawah, ternyata banyak orang yang tidak seberuntung kita. Banyak orang-orang yang makan hari ini, besok tidak tahu dia makan apa. Banyak orang yang mencari sekedar mengumpulkan 1.000, 2.000. Banyak orang yang berkekurangan. Nah, itu yang kita tengok. Lihat ke bawah. Jangan lihatnya Raffi Ahmad yang dilihat, si Atta yang dilihat. Nah, orang gudang duit itu tidak berseri duitnya. Artis yang dilihat, susah. Lihat kalau kita melihat berita orang yang tidur di emper toko, orang yang di bawah kolong jembatan, orang yang meminta-minta, orang yang compang-camping. Bukan merendahkan, tapi ini sebagai ibroh. Melihatnya itu, lihat bahwa banyak orang yang tidak seberuntung hidup kita hari ini. Maka itulah yang menyebabkan kita menjadi pandai bersyukur. Apalagi di perusahaan. Kalau sudah di perusahaan tingkat yang paling bawah, jangan pernah lihat dan iri dengan atasan. Memang sudah seperti itu kadarnya, sudah seperti itu takdirnya. Nah, ini ndak. Kita bawahan. Lalu melihat atasan. Wih, enak betul atasan ini, semaunya datang, semaunya kerja, semaunya marah, semaunya. Ya maunya atasan. Jangan menengok ke atas. Lihat ada yang di bawah kita. Hari ini bertahun-tahun kita sudah kerja, banyak orang yang kepengen kerja, tidak kerja. Syukuri itu. Jadi supaya kita pandai bersyukur, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau orang itu melihat ke atas, maka akan sulit dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan Nabiullah kepada kita, bagaimana dia ingin disebut sebagai abdan syakura, menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Bu, kita ini nikmatnya diberikan oleh Allah luar biasa. Nikmatnya tidak terhitung. Apalagi kita yang bernama makhluk, bernama manusia, dilebihkan penciptaannya dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kayaknya sering tertukar. Saya sering menyampaikan itu. Surat At-Tin ayat 4. Itu kata Allah, aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Di sini ada monyet, Bu? Jarang. Banyak. Cari monyet yang paling gagah. Cari orang yang paling jelek. Selfie. Cerek. Lihat hasilnya. Biar gagahnya bagaimanapun monyet, biar buruk rupanya manusia, tetap gagah manusia. Percaya apa percaya? Itulah kelebihan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Penciptaan baik itu raga kita, jasad kita dibanding dengan makhluk yang lain. Kitalah yang sempurna kata Allah. Diciptakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, luar biasa ini. Ada alis yang seperti beriring semut. Bukan berarti tidak ada makna. Ada tanda seperti ini bukan hanya sekedar penghias supaya kita gagah cantik, bukan. Walaupun itu juga ya. Karena ada juga sudah merasa alisnya sudah kurang-kurang, ditambah lagi tebal-tebal gitu kan. Bingung juga kita mana asli yang mana palsu kan. Ya. Itu tidak hanya sekedar hiasan wajah kita Bapak Ibu, tapi maksud Allah itu sangat baik. Ini diciptakan supaya tidak langsung menetes keringat ke mata kita. Seperti semut beriring kata orang, dijejer bagus, lentik. Tapi kadangkala manusia itu tidak pernah puas. Ditambah-tambahi lagi, disulam lah, ditambal sulam. Kayak nambal sulam sawit aja. Hidung Bapak Ibu, lubangnya 2. Kebayang enggak kalau lubangnya 1? Susah kita flu. Enggak bisa kita filek. Karena kalau kita flu dan filek, knop 1 bisa dipegang. Pegang tombol 1, keluarlah cairan 1. Kebayang enggak kalau cuma 1? Mana yang kita pencet? Enggak bisa. Itu maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia arahkan ke bawah.
Kalau diarah ke atas, apa ndak repot kita hujan cari payung? Jadi terlalu banyak. Makanya kehidupan ini adalah keajaiban. Dalam hidup kita ini keajaiban. Allah itu tidak meminta untuk kita mengatur apa yang terjadi dalam diri kita ini. Begitu kita makan Bapak, itu metabolismenya diatur sedemikian rupa. Ndak kita disuruh menggiling, ndak kita disuruh menghancurkan, tapi dia otomatis gigi mengunyah, lalu lewat tenggorokan, lalu kemudian ini secara metabolisme dia terjadi sendirinya. Apa kita tidak repot kalau misalnya makan itu kita giling, kita sibuk juga mengatur? Enggak. Dia dipisah, mana yang jadi daging, mana yang jadi kotoran, dipisah otomatis oleh Allah, bukan kita. Nah, kalau yang misalnya agak-agak gempal seperti saya, nah itu dagingnya agak banyak tinggal, makanya dia. Kalau yang agak kecil-kecil, itu sedikit dagingnya yang tinggal. Itu ndak kita ngurus. Allah semua yang ngatur. Maka kehidupan ini adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti disyukuri. Tidak sedikit teman-teman saudara kita yang terbaring di rumah sakit hanya sekedar menarik napas. Menarik napas, Bu. Menarik napas ini begitu keluar masuk. Ya Allah, banyak orang terbaring hanya menggunakan oksigen. Bayarnya puluhan juta bahkan ratusan juta hanya sekedar untuk bernapas, naik turun. Kita tidak ikut, tapi Allah yang atur. Bapak Ibu tahu kalau napas kita selama 24 jam ini 24.000 kali Bapak Ibu. Tarik 1, keluar 2. Kalau Anda percaya nanti hitung. Mulai jam 12 malam sampai jam 12 siang. Persis itu 24. Kalau Ibu tidak teler, Allah alam. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah SWT. Maka mari kita bersyukur. Pandai bersyukur. Supaya kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Lalu Allah akan tambah nikmat oleh Allah kepada kita. Akidah sudah, akhlak sudah. Dan akhlak Rasulullah ini luar biasa, Bu. Ibadah Rasulullah ini luar biasa. Selain ibadah sholatnya sedemikian rupa sehingga dia betul-betul menjadi suri tauladan. Makanya kalau ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, itulah Al-Quran, akhlaknya Rasul ibadahnya Rasulullah SAW. 2 apa ya? 1 akidah, 2 ibadah. Kita lanjut. Serius kah Pak? Serius Bu? Serius deh. Oh, udah ada kerjaan. Itu namanya terpaksa mendengarnya Pak. Daripada ada kerjaan mending ceramah berarti. Tapi masih lebih baik lah. Terima kasih, saya apresiasi. Yang ketiga, setelah akidah kita kuatkan, ibadah kita kualitasnya kita tingkatkan. Jangan ibadah kita itu Pak seperti yang dulu saja. Nah, mudah-mudahan dengan ada masjid ini tanggung jawab kita bersama ini. Kalau sudah kita resmikan seperti ini, itu tanggung jawab kita bersama ini. Ya. Pak RT, Pak Iskandar, jangan lagi tadi di pidatonya juga Pak agak-agak malas. Buang sudah Pak, jangan malas-malas lagi. Kuatkan, Bapak pimpinan di sini, Bapak yang harus ngajak, ya. Ada Pak Imam yang mendorong. Kalau belum tahu belajar, banyak kesempatan-kesempatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ibadah Rasulullah jangan sekedar berlewat begitu saja, walaupun memang tidak sama kualitasnya, tapi paling tidak kita berupaya lewat majelis taklim, lewat majelis zikir, lewat ceramah-ceramah seperti ini. Ceramah-ceramah seperti ini memang hanya tahunan ya. Kalau mungkin ya sekedar untuk menghimbau, tapi yang lebih penting itu bagaimana setiap saat kita berupaya untuk meningkatkan. Pelajari, pahami, karena boleh jadi ibadah kita selama ini boro-boro mau meningkatkan kualitas, nah sholat kita aja ndak. Itu kan yang repot itu. Sementara kita Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, kita bersalawat kepada Rasulullah itu Bapak, supaya kita mendapatkan syafaat. Syafaat di yaumil akhir itu yang kita harapkan nanti. Syafaat itu tambalan. Tambalan itu berarti ada yang ditambal. Kalau kita punya baju, punya celana yang bolong-bolong, ditambal.
maka amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ketika ada kekurangan diberikan tambalan oleh Rasulullah, diberikan syafaat, disempurnakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah makanya dari sekarang mari kuatkan, niatkan hati kita dengan akidah yang kuat, insya Allah ibadah itu juga otomatis akan mengikuti. Jangan sholat kita belang sapian, Pak. Kalau belang kambingan kan biasa. Belang kambingan itu biasa, Pak. Misalnya kita maghrib, kita masih di kebun kalau maghrib, ya. Begitu kita sampai di rumah sempat mandi, alhamdulillah kita bisa sholat isya, ketangkap isyanya. Tapi begitu kita tidur, kebablasan, jam 7, jam 8 baru bangun. Sementara mungkin kita bekerja harus masuk jam 7 atau setengah 8 atau 8, kita tidak sempat lagi sholat subuh, hilang subuhnya. Nanti alhamdulillah begitu menjelang zuhur dapat zuhur, begitu masuk asar ketanggungan lagi. Nah seperti ini, ingat-ingat kita bisa jadi bolong ini asarnya. Itu yang namanya belang kambingan. Kalau belang kambingan itu masih ada dapat maghrib, atau lepas maghrib dapat isya, lepas subuhnya ada zuhur, alhamdulillah. Jadi masih ada seperti itu. Nah yang repot itu Pak, kalau ada manusia belang sapian. Belang sapi ini lebih gede Bapak, sholatnya 2 kali dalam setahun, Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau sudah lebaran baru dia mau sholat. Orang beli kopiah, beli juga dia. Orang beli mukennah yang mahal, oh dia lebih mahal mukennahnya, pakai renda-renda, pakai macam-macam, mahal dia. Orang beli sarung, dia pakai sarung, beli koko yang bagus, beli sorban, beli dia. Itu 1 Syawal, orang belum kumandang azan dia sudah di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran dia. La ilaha illallah. Menangis karena tidak bisa pulang kampung. Ya. Nangis dia. Ya. Kan biasa kan kalau sudah lebaran itu, aduh enaknya kita takbiran. Ini orang datang sebelum azan subuh, dia takbiran nangis-nangis. Cuma sayangnya dia ke masjid itu hanya 2 kali setahun, Idul Fitri dengan Idul Adha. Ini yang saya sebut belang sapian. Nah tentu tidak demikian yang diharapkan. Tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan kuantitas ibadah kita berkaca daripada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian kita lihat akhlaknya Bapak Ibu. Sudah mulai gaduh kayaknya ini. Ibu sudah cukup kan ini Ibu? Jangan sungkan Bu ya, kalau bilang sudah. Jangan, oi ini dari Tanjung kasihan Ustaz. Enggak, saya enggak minta dikasihani. Kalau misalnya sudah Pak, cukup Ustaz, ya kita wassalam. Bapak lanjut Bapak. Akhlaknya Bapak Ibu, akhlaknya Rasulullah. Tadi dibacakan laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Terdapat contoh teladan akhlaknya Rasulullah. Dia belum diangkat jadi nabi saja sudah diberikan gelar Al-Amin. Orang yang jujur, orang yang terpercaya. Musuh-musuhnya sendiri Rasulullah itu mengakui kalau Rasulullah ini adalah orang yang baik. Artinya dia tidak pernah cacat di masyarakat. Karena memang manusia pilihan. Begitu dia ingin melakukan kesalahan, Allah yang langsung memonitor. Sehingga dia terbebas yang namanya dari kesalahan-kesalahan. Akhlak Rasulullah sedemikian rupa bagusnya. Ada Yahudi Pak, kalau setiap Rasulullah itu menuju masjid, ini Yahudi ludahin. Diludahin Rasulullah itu, diludahin, lewat aja dia ke masjid. Besok gitu lagi, diludahin lagi Rasulullah. Besok saban hari diludahi Rasulullah ketika ke masjid. Suatu ketika ndak ada lagi yang ngeludahin. Rasulullah nyari-nyari, kutumben ada yang ngeludahin. Ternyata dikabarkan kalau yang ngeludahi ini adalah seorang Yahudi dan ternyata sakit. Apa kemudian? Mampus lo, ngeludahin aku. Enggak. Rasulullah itu pulang ke rumah kepada istrinya ngomong, ada makanan, kalau ada bungkuskan. Rasulullah bertamu ke si Yahudi yang sakit tadi. Begitu dia bertamu, dibawakanlah roti, dibawakan makanan. Disitulah Yahudi ini salut dan akhirnya dia masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah.
Jadi akhlaknya Rasulullah itu betapa cintanya kepada Allah dan kepada umatnya. Ketika dia berdakwah di negeri Taif, ini penduduk Taif mengusir sampai meleleh darah beliau. Malaikat Jibril saja geram. Padahal tidak ada nafsu ini Jibril. Geram melihat penduduk Taif yang melempari dengan kotoran, melempari dengan batu sampai berdarah Rasulullah. Maka kata Jibril, "Ya Rasulullah, apa aku timpakan ini gunung ke negeri Taif biar mereka mati semua?" Apa kata Rasulullah? "Jangan Jibril, jangan. Ini kasih sayangnya luar biasa Bapak Ibu." Apa kata Jibril? "Baiklah, aku tidak timpakan gunung, tapi dengan catatan jangan sampai meleleh darahmu ke bumi." Karena Jibril mengatakan seperti itu, seupaya mungkinlah dia menyalut darahnya jangan sampai ke bumi. Karena kalau sampai jatuh ke bumi, maka Jibril akan memindahkan gunung lalu timpakan ke negeri Taif. Makanya dia berupaya untuk tidak jatuh. Inilah akhlaknya Rasulullah kepada umat manusia. Menjelang wafatnya Rasulullah, ketika sakaratul maut, Rasulullah itu Pak, kalau dia mau meninggal, ditanya oleh malaikat Israel sudah siap apa belum. Jadi malaikat itu diinstruksikan oleh Allah, tanya itu Rasulullah sudah siap apa belum. Kita enggak ada lagi yang begitu. Kalau malaikat maut sudah datang, enggak bisa mundur sedetik, enggak bisa maju sedetik. Begitu dia datang, cabut. Mau dia kafir, mau dia beriman, mau dia tua, mau dia muda, mau dia sakit, mau sehat, kalau sudah perintah Allah cabut. Tapi bagi Rasulullah tidak. Ditanya dulu, sudah siap apa belum? Begitu malaikat Israel datang kepada beliau, dia siap untuk dicabut. Lalu kemudian begitu Rasulullah ingin dicabut nyawanya, dia merasakan betapa dahsyatnya yang namanya sakaratul maut. Sakitnya luar biasa kata Rasulullah. Itu nyawa mau meregang, mau keluar dari jasad kita, sakitnya luar biasa. Rasulullah merasakan itu. Berceritalah dia kepada Fatimah, "Ya Fatimah, sebentar lagi ini aku wafat. Aku akan meninggalkan dunia. Sakit, terlalu sakit ini." Digambarkan Rasulullah bahwa sakaratul maut itu hampir sama dengan 300 kali bacokan pedang Bapak Ibu. 300 kali bacokan pedang. Itu dahsyatnya sakaratul maut. Makanya kita dalam berdoa, Allahumma hawwin alaina fi syarqatil maut. Kita mohon kepada Allah. Jadi jangan dikira orang meninggal itu tenang, senyum. Rasulullah sendiri merasakan sakitnya yang luar biasa. Maka apa? Rasulullah begitu merasakan sakitnya demikian dahsyat, dia mohon kepada Allah, "Ya Allah, kalau saja rasa sakit ini semua umatku yang ada, timpakan semua kepadaku rasa sakit itu." Dia tidak pernah kenal kita, tidak pernah tahu dengan kita, tapi dia minta kepada Allah, timpakan rasa sakit sakaratul maut itu kepada diri saya untuk umatku. Ini luar biasa. Makanya kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW ini benar-benar harus kita jaga. Harus benar-benar kita ikuti apa yang sudah menjadi syariatnya dan ketentuannya. Dan Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persis 1 jam saya berdiri kurang 5 menit. Walaupun nanti saya menanyakan bilang lanjut atau tidak, lalu ibu dan bapak mengatakan lanjut, mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan. Mudah-mudahan ada umur panjang, kita bisa bertemu kembali. Saya doakan semoga masjid ini makmur, masjid ini bisa dimeriahkan, didik anak-anak kita yang baru tadi belajar ngaji. Subhanallah, luar biasa ini.